Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan dua orang, yaitu saya Najib Rifa Indrianto dan teman saya Farid Khairul Rizal. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai data mining yang telah kami lakukan pada data wisudawan informatika. Maksud saya wisudawan Fakultas FSM. Bisa kita lihat di sini, pada basis understanding ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menggali informasi terkait mahasiswa yang lulus tepat waktu atau dan yang tidak tepat waktu atau melebihi. Kemudian di sini kita akan menggali tren mahasiswa lulus tepat waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu, serta mengidentifikasi kelompok dengan pola tertentu. Kemudian pada bisnis understanding ini, bagi manfaat bagi organisasi, yaitu secara umum dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu di FSM. Kemudian kepentingan seperti dekan, wakil dekan, tim penjamin mutu fakultas, serta bagian yang terkait. Untuk pengelola program studi, yaitu ada ketua departemen, sekretaris prodi, serta tim penjamin mutu program studi. Kemudian terdapat pada bisnis understanding ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seperti yang tertera pada Google Colab ini, yaitu ada 14 pertanyaan. Kemudian kita masuk ke data understanding. Berdasarkan data yang kita peroleh tadi, kita menggunakan data wisudawan informatika yang terbagi menjadi dua, yaitu data train dan data test. Data ini memiliki 42 kolom data train, yang dimana labelnya itu merupakan lulus tepat waktu yang memiliki tipe data, yaitu boolean, true dan false. Kemudian pada data test sendiri, dia tidak memiliki label karena dia merupakan data test. Pada data train ini dia memiliki 3369 baris, sedangkan pada data test memiliki 596 baris. Kemudian untuk memahami data lebih lanjut, kita juga melakukan visualisasi data train. Pertama kita import library untuk mengambil data trainnya. Kemudian kita cek dulu 5 data teratas dengan fungsi head. Kita bisa lihat ini merupakan data test. Kemudian data train kita describe, kita bisa mendeskripsikan data sehingga kita mengetahui jumlah data, terus unik data tersebut unik atau tidak, dan kita bisa melakukan kesimpulan untuk keputusan untuk mendrop atribut tersebut atau kolom tersebut. Di sini terlihat. Kemudian kita akan memvisualisasikan lebih lanjut dengan heatmaps. Nah, pada heatmaps ini kita bisa menemukan korelasi antara data-data yang memiliki korelasi atribut-atribut data yang memiliki korelasi dengan atribut data label, yaitu tepat waktu. Kita di sini terdapat 3 warna. Saya menggunakan 3 warna gradasi, yaitu kuning, green, dan blue. Maksudnya kuning, hijau, dan biru. Nah, untuk warna biru ini, angka 1 ini menunjukkan korelasi yang sangat dekat atau 100% berkorelasi dengan data tersebut. Nah, kita akan memperhatikan data labelnya, yaitu data tepat waktu. Pada data tepat waktu ini, kita akan mencari beberapa atribut data yang memiliki warna mendekati biru, atau setidaknya warna data yang memiliki korelasi keterbalikan. Dan kita akan membuang beberapa data yang hampir tidak memiliki korelasi sama sekali, yaitu mendekati 0. Di sini bisa kita lihat. Kemudian ada yang tidak memiliki warna, ini juga kita akan drop datanya. Kemudian di sini berdasarkan heatmaps di atas, maka ada beberapa atribut yang hampir tidak memiliki korelasi dengan atribut tepat waktu. Bisa dilihat di sini ada array not use atribut yang
yang tidak diperlukan atau atribut yang tidak diperlukan. Nanti kita akan drop menggunakan fungsi drop atribut pada pandas data frame. Kemudian kita lihat lebih lanjut. Di sini ada kita mendeskripsikan datanya setelah kita lakukan kolom yang telah kita hapus tadi. Di sini ada beberapa menunjukkan ada tempat lahir, tanggal lahir, NIM, serta IPK dan sebagainya. Kemudian kita visualisasikan kembali menggunakan SNS heatmap untuk data-data tersebut tadi. Di sini kita terlihat bahwa ada beberapa atribut yang tadinya banyak atribut, sekarang tinggal yang terlihat pada heatmaps itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atribut yang labelnya adalah tepat waktu. Kita akan mengabaikan indeks. Indeks ini tidak kita perhatikan dulu karena indeks tidak memiliki korelasi dengan tepat waktu, tapi nanti tetap kita gunakan pada saat pelatihan sehingga kita tidak drop atribut indeks. Kemudian pada tepat waktu ini kita bisa lihat beberapa data yang memiliki korelasi, yaitu prediknya, tahun masuknya, nilai TOEFL, nilai IPK, kemudian jalur masuk serta jurusannya. Kemudian kita masuk setelah kita memahami data tersebut, kita memiliki data-data yang diperlukan, kita lanjut ke preparasi. Preparasi ini berfungsi untuk menyiapkan data tersebut agar formatnya dapat kita latih, serta missing value atau nilai-nilai yang hilang pada data tersebut dapat kita tangani, karena missing value tersebut dapat mengganggu model yang kita latih atau bahkan dapat menghasilkan nilai error. Kemudian pertama kita cek dulu missing value-nya. Nah, di sini ternyata terdapat missing value pada data tahun masuk mahasiswa, yaitu hanya terdapat 2925 baris data. Kemudian kita lakukan kemudian ada juga nomor dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita lakukan KNN inputer. Kenapa kita lakukan KNN inputer? KNN inputer ini dapat mengisi kosongan tadi dengan mempertimbangkan tetangga dari data row tersebut. Jadi kita mengenerate data baru, namun tetap memperhatikan kondisi dari lingkungan data-data tersebut. Kemudian kita lakukan pada data trend tahun, karena tadi banyak yang hilang ya data tahun, tetapi masih dapat kita isi. Kemudian untuk dua data yang hilang ini kita drop saja pada kolom nomor ini, karena dia hanya kehilangan dua data saja, dan itu kemungkinan kita drop tidak akan terlalu berpengaruh pada data latih kita nanti atau model kita nanti. Kemudian setelah dilakukan KNN inputer, kita akan melihat kembali informasi dari data trend terakhir kita ini. Kita sudah lihat tidak ada nilai yang kosong atau missing value di sini. Kemudian kita akan convert kolom-kolom tersebut ini ke numerik pada nilai ini untuk memastikan nilai-nilai tersebut numerik. TOEFL, tahun, predik, dan sebagainya jalur. Kita convert ke numerik. Setelah di-convert ke numerik, kita deskripsikan data tersebut. Terus kita dapat melihat data-data tadi, count, mean, standar deviasi, dan sebagainya. Kemudian kita replace error value. Error value ini bertujuan untuk mengganti nilai-nilai jika semisal ada nilai yang tidak normal. Semisal ini kan nilai IPK. Nah, jika IPK-nya kurang dari 2 maka kita ubah ke 2, jika lebih dari 4 maka kita ubah ke 4, sehingga tidak ada nilai-nilai yang abnormal. Karena ada batas bawah dan batas atasnya. Kemudian untuk nilai TOEFL juga kita lakukan sedemikian rupa. Batas bawahnya adalah 310 sehingga tidak ada data yang di bawah 310.
dan juga pada tahun ini data tahun jalur juga. Kemudian kita lakukan minimum dan maksimum pada nilai-nilai atribut data tersebut. Kemudian kita deskripsikan lagi untuk mengecek kembali apakah ada data yang di bawah 2 tadi atau ada yang abnormal. Di sini semuanya memenuhi ambang batas nilai dari masing-masing atribut data. Kemudian kita lakukan encoding standar. Encoding ini bermacam-macam jenisnya, tapi yang kita gunakan pada model kali ini yaitu data mining kali ini yaitu encoding hanya dengan mengubah label tersebut, terutama label dari data objek atau data kategori. Kita tidak melakukan one hot encoding untuk sementara ini. Setelah ini terus kita lakukan pada kolom data-data kategori, yaitu di sini kita mendapatkan 4 kolom data, yaitu tempat lahir, name, terus tepat waktu, dan juga jalur. Terus kita lakukan ini pada data train maupun data tes kita. Nah, setelah dilakukan encoding standar dan seluruh data kategori tersebut diubah ke data numerik, kita lakukan split data, yaitu gunanya untuk data train tadi kita split ke dalam bentuk data untuk yang validasi dan data untuk yang dilatih. Nah, data tes ini merupakan data tes X-test ini merupakan data validasinya. Kita pisahkan dulu antara label dengan atribut-atribut data yang digunakan nanti. Nah, di Y ini adalah atributnya itu tepat waktu. Tepat waktu itu maksud saya tepat waktu itu adalah labelnya. Kita pisahkan, kemudian kita buat X-train, X-test, Y-train, Y-test. Nah, apa maksudnya? Si X-train ini adalah data atribut yang untuk kita latih. Nah, sedangkan X-test ini merupakan data atribut data atribut yang untuk pengetesan, pengujian, yaitu sebesar 0,2. Misal ada 1000 data, berarti kita memiliki sekitar 200 data untuk kita testing, untuk kita lihat akurasinya nanti di model evaluation. Kemudian di Y-train ini, Y itu merupakan label data yang hanya berisikan satu atribut saja, yaitu tepat waktu. Kemudian kembali lagi, Y-train ini merupakan label dari data trainnya, dan ini Y-test ini merupakan label dari data testnya. Kita lakukan random state, kemudian kita masuk ke modeling. Model ini kita menggunakan decision tree classifier karena menurut saya ini cukup praktis gunakan dan tidak memerlukan pengubahan lebih lanjut terhadap data-data kategorikal tadi. Karena jika menggunakan KNN ataupun data-data yang menggunakan jarak, berdasarkan jarak, maka kita perlu melakukan PCA atau Principal Component Analysis lebih lanjut untuk kita memaksimalkan model pelatihan kita. Kemudian di sini kita menggunakan nilai default pada decision tree classifier, yaitu kedalaman pohonnya kita menggunakan ke default, kita latih, kemudian kita print akurasinya. Akurasi di sini kita mendapatkan 0,70. Menurut saya ini bukan akurasi yang baik, tapi juga bukan akurasi yang buruk, dan menurut saya ini cukup untuk menunjukkan akurasi dari decision tree pada data wisudawan ini. Kemudian kita lakukan testing ini kita lakukan dengan data tes tadi yang sebesar 596 baris. Pada data tes ini kita lakukan encoding agar sama formatnya dengan data train atau model yang telah kita bangun. Karena tadi sebelumnya data train kita menggunakan kita ubah ke encoding, serta kita ubah pokoknya harus sama. Kemudian kita predik dengan kita masukkan kepada variabel Y per tes. Kemudian kita save model ya. Save model ini untuk melakukan untuk kita bisa submit ke Kaggle. Kemudian
kita ubah ke CSV. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Evaluasi ini kita menggunakan akurasi score dan classification report. Untuk lebih jelasnya ini adalah evaluasi performa dari model pada data uji. Data uji ini bukan data maksud saya ini bukan data uji ya, tapi ini merupakan data validasi. Karena data validasi ini kita ambil dari data latih tadi yang kita ambil 20% dari data latih. Nah, pada pelatihan ini, pada data uji pelatihan ini atau data validasi pelatihan ini, kita mendapat akurasi sebesar 70,18% lebih detailnya. Terus klasifikasi reportnya ini kita bisa dilihat ada presisi, recall, advance score, dan akurasi. Kemudian kita bisa lihat kesimpulannya adalah akurasi terdapat pada 0,70. Terus kita masuk ke deployment. Deployment ini kita menjawab beberapa pertanyaan dari business understanding tadi, yaitu kita masuk ke dalam pertanyaan adakah tren mahasiswa lulus tepat waktu. Pada mahasiswa lulus tepat waktu ini kita ambil visualisasi dari 10 mahasiswa maksud saya jumlah dari masing-masing mahasiswa lulus tepat waktu pada masing-masing prodi. Nah, di sini kita bisa lihat pada visualisasi diagram batang di sini, yaitu program studi fisika memiliki mahasiswa proporsi tepat waktu 60%. Ini adalah mahasiswa lulus tepat waktu paling banyak, dan kimia memiliki proporsi mahasiswa tepat waktu paling sedikit, yaitu kurang dari 10%. Kemudian bisa kita lihat juga di sini adakah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu tadi. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh, kita bisa melihatnya pada ini apa namanya, SNS heatmap. Pada heatmap ini kita bisa melihat kita mengacu pada tepat waktu, label tepat waktu ini, kita bisa melihat korelasi yang berdekatan sekali dengan angka 1 ini atau warna biru pekat ini. Kita bisa melihat di sini angka-angka yang mendekati biru pekat ini yaitu 0,48 ini nilai IPK. Jelas nilai IPK semakin tinggi, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kecenderungan tepat waktu. Kemudian tahun masuknya, terus nilai TOEFL-nya juga, kemudian jalurnya dan sebagainya yang mendekati dari label tepat waktu ini. Kemudian kelompok dengan pola tertentu ini ada beberapa kita lakukan proporsi pada mahasiswa yang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Kita menggunakan box plot. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok mahasiswa dengan rentang nilai 3 sampai 3, di atas 3 ke atas hingga 3,5 ke bawah, IPK 3,5 ke bawah itu cenderung tidak tepat waktu. Sedangkan mahasiswa dengan rentang nilai 3,25 ke atas hingga di bawah 3,75 cenderung tepat waktu. Kemudian adakah kelompok dengan pola tertentu? Tentu ada. Di sini kami menangkap kelompok pola tertentu itu, maksud saya tadi adalah kelompok pola tertentu tadi. Kemudian manfaat bagi organisasi, mungkin saran dari kami dapat melakukan kolaborasi antara program studi kimia dengan fisika, dikarenakan pada tren lulus tepat waktu tadi, mahasiswa program studi fisika cenderung memiliki tren lulus positif daripada mahasiswa program studi kimia. Selain itu juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya jelaskan, yaitu seperti jalur masuk, tahun masuk, kemudian nilai IPK, serta lokasi asal mahasiswa juga di sini terlihat memiliki korelasi. Kemudian sepertinya itu. Kemudian kita juga bisa meningkatkan
atau mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan terhadap faktor-faktor tadi. Serta saran bagi pengguna yang ingin menggunakan model ini yaitu kedepannya dapat meningkatkan akurasi prediksi dengan mengubah metode encoding yang tadi saya jalankan dengan encoding standar tadi menggunakan one hot encoding, atau bisa dapat melakukan pengubahan pada model algoritma pelatihan yang digunakan. Mungkin decision tree tadi bisa menggunakan dia gradient descent atau algoritma-algoritma yang lebih efisien atau memiliki akurasi tinggi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, distribusi nilai IPK mahasiswa. Apakah terdapat pola pada distribusi nilai IPK mahasiswa? Ya, tentu ada. Distribusi mahasiswa IPK ini yaitu pada fisika, yaitu sebesar ini dapat dilihat pada grafik box plot ini. Fisika distribusinya antara IPK 3 ke atas hingga 3,5. Untuk biologi juga dapat dilihat dia hampir bahwa trennya hampir ini ya, rentangnya tuh hampir menyentuh, yang bawahnya itu hampir menyentuh 3,25 dan dia juga rentang atasnya tuh 3,5 dan sebagainya. Terus bagaimana sebenarnya nilainya? Ini berdasarkan jurusan sebenarnya nilainya. Terus apakah terdapat hubungan antara IPK dengan lama studi? Tentu ada. Yaitu hubungannya yaitu semakin tinggi nilai IPK mahasiswa, maka lama studinya semakin sedikit, berdasarkan box plot yang telah kami buat. Kemudian bagaimana korelasi antara kedua variabel ini? Ya, korelasinya yaitu berbanding terbalik, yaitu maksud saya terbanding lurus. Semakin tinggi maka semakin lulus tepat waktu, cenderung lulus tepat waktu. Kemudian bagaimana tren mahasiswa tepat waktu di antara program studi? Telah kami lakukan box plot tadi. Jadi program fisika memiliki tren mahasiswa tepat waktu yang cukup tinggi, dan kimia adalah yang paling rendah di antara semua prodi di FSM ini. Kemudian apakah terdapat perbedaan signifikan lama studi di antara program studi? Ya, terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian topik skripsi. Apakah terdapat pola atau tren dalam pemilihan topik skripsi? Sejauh yang kami lakukan, kami tidak terlalu menangkap dengan detail atau jelas antara apakah ada tren pada topik skripsi, karena data yang diberikan topik skripsi yaitu terlalu unik dan susah untuk dilakukan generalisasi pada beberapa klaster. Kemudian kita coba menghitung 10 topik teratas untuk yang ditampilkan, atau mahasiswa yang mengambil topik-topik tersebut terbanyak 10 ke atas, 10 teratas. Yaitu di sini kita tahu ada yang pengambilan judul itu lebih kepada prediksi dan regresi. Karena di sini mahasiswa yang mengambil itu ada dua jumlah mahasiswa yang mengambil topik tersebut. Bisa kita lihat identifikasi persebaran, prediksi, semuanya berhubungan dengan machine learning dan artificial intelligence. Kemudian apakah terdapat korelasi antara apakah tema atau topik skripsi berpengaruh terhadap lama studi? Kami menggunakan plot korelasi antara topik skripsi. Sepertinya kami tidak menangkap pengaruh terhadap lama studi mahasiswa terhadap topik skripsi tersebut.
Untuk saat ini kami belum bisa menangkapnya. Kemudian pola-pola menarik terkait lama studi. Tren mahasiswa tadi lulus tepat waktu, yaitu ada mahasiswa fisika. Bisa kita lihat di sini adalah mahasiswa fisika yang memiliki tren tepat waktu tertinggi. Terus faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi juga telah dijelaskan, yaitu jalur masuk, tahun masuk, nilai IPK, terus program studi, dan lokasi asal mahasiswa. Kemudian kelompok tertentu, yaitu kelompok dengan IPK rentang 3 sampai 3,25 cenderung lulus tidak tepat waktu, dan 3,25 ke atas hingga 3,5 cenderung lulus tepat waktu. Kemudian data yang disediakan kurang lebihnya dari kami, kurang lebihnya tersebut yang dapat disampaikan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.